Shalom. Renungan hari ini berjudul Di Balik Kemegahan yang Fana, diambil dari Markus 13 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Amin. Bayangkan pemandangan itu. Bait Allah di Yerusalem adalah mahakarya arsitektur yang menakjubkan. Batu-batu raksasa yang dipoles dengan sempurna, emas yang berkilauan di bawah matahari, dan kompleks bangunan yang megah. Tidak heran seorang murid begitu terpana dan ingin membagikan kekagumannya kepada Yesus. Ia melihat kemegahan, keindahan, dan simbol keagamaan yang membanggakan. Responsnya adalah respons manusiawi kita semua. Kita seringkali terkagum-kagum pada hal-hal yang besar, megah, dan secara visual mengesankan. Pencapaian teknologi, gedung pencakar langit, karya seni yang mahal, atau bahkan pertumbuhan gereja yang spektakuler secara kuantitas. Namun Yesus tidak terpukau. Justru, dia memberikan respons yang mengejutkan dan terdengar suram. Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Markus 13 ayat 2. Mengapa Yesus tidak ikut mengagumi? Karena Yesus melihat melampaui kemegahan fisik. Dia melihat 1. Kefanaan. Segala sesuatu yang dibangun oleh manusia, sehebat apapun, pada akhirnya adalah fana dan sementara. Kemegahan lahiriah bisa runtuh dalam sekejap oleh peperangan, bencana, atau waktu. Yesus mengingatkan bahwa kita tidak boleh meletakkan kepercayaan dan kekaguman kita pada hal-hal yang pada akhirnya akan binasa. 2. Hati yang tersesat. Pada zaman Yesus, bait Allah yang megah itu telah menjadi simbol agama yang telah kehilangan rohnya. Para pemimpin agama seringkali lebih bangga pada bangunannya daripada pada Tuhan yang disembah di dalamnya. Kemegahan menjadi kedok untuk kesombongan dan kemunafikan. Yesus mengajak kita untuk melihat ke dalam apakah bait Allah di hati kita, 1 Korintus 6 ayat 19, sungguh-sungguh dipenuhi dengan kehadirannya, ataukah hanya tampak megah di luar tetapi hampa di dalam. 3. Fokus pada yang kekal. Yesus ingin memindahkan fokus muridnya dari bangunan fisik kepada kerajaan Allah yang kekal. Gereja bukanlah tentang tembok dan batu, tetapi tentang orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk membangun persekutuan yang hidup dengan Kristus sebagai kepalanya. Pelajaran untuk kita hari ini, jangan silau oleh kemegahan duniawi. Di dunia yang mengagungkan kesuksesan, kekayaan, dan penampilan, kita diajak untuk memiliki perspektif ilahi. Apa yang dianggap hebat oleh dunia belum tentu berharga di mata Tuhan. Sebaliknya, hal-hal yang dianggap kecil dan sederhana seperti kesetiaan, kerendahan hati, dan kasih justru memiliki nilai kekal. Bait Allah yang sejati adalah kita. Fokus kita bukanlah membangun kerajaan untuk diri sendiri atau gereja yang megah, tetapi membangun hidup yang menjadi tempat kediaman Ruh Kudus. Kekaguman kita yang tertinggi harusnya bukan pada ciptaan tangan manusia, tetapi pada karya keselamatan dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang kekal. Percayalah pada firman yang kekal. Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Markus 13 ayat 31. Di tengah dunia yang terus berubah dan segala sesuatu yang bisa runtuh, berpeganglah pada janji dan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Hari ini, luangkan waktu untuk merenungkan hal apa dalam hidupku, karir, harta, pencapaian, penampilan, bahkan pelayanan yang kadang membuatku lebih kagum daripada mengagumi Kristus dan karyanya. Serahkanlah hal itu kembali kepada Tuhan dan mintalah mata rohani untuk melihat nilai-nilai kekal yang tidak dapat runtuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika kami seringkali lebih terkagum pada kemegahan duniawi, pada kesuksesan yang terlihat, dan pada hal-hal yang besar secara lahiriah. Ajarlah kami untuk memiliki mata-Mu yang melihat melampaui tampilan luar,
dan memandang hal-hal yang bernilai kekal. Tolong kami untuk membangun hidup kami di atas fondasi yang kekal, yaitu Engkau sendiri, dan bukan di atas batu-batu megah yang suatu hari akan runtuh. Jadikan hati kami menjadi bait-Mu yang hidup dan berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan harian hari ini. Jika firman ini memberkati hidupmu, jangan lupa like video ini, share kepada teman dan keluarga, dan subscribe agar tidak ketinggalan renungan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.